Oke, selamat siang ya. Kenapa saya menjual LED banyak yang non-driverless? Apa sih itu driver atau apa sih itu balas ya? Anda tahu dong, LED itu biasanya hadir dengan ada kotak di sini ya. Kebanyakan LED di pasaran ada driver, ada balas atau ada kotaknya. Nah, si jungki ini, si juragan lampu, saya lebih prefer Anda beli LED yang tanpa balas atau tanpa driver. Kenapa sih? Ya, tanpa driver. Nah, di sini ada contoh LED nih. Ini aslinya ini adalah LED. Saya dikasih sampel oleh pabrik. Tipenya adalah triple copper PCB. Barangnya seperti ini. Ya, jadi dia ada 3 buah heat pipe. Ini LED saya dikasih oleh pabrik sampel suruh coba. Tetapi kenyataannya adalah baru dicoba sebentar rusak. Kenapa? Ya, dia ada balas nih. Ya, ada balas dan ini kabelnya dirajut oleh nilon. Ini boleh dibilang speknya bagus, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan fakta. Ya, ada balas. Ini membuat ini berat, ya. Dan ini kabelnya tidak lentur, jadi kabelnya jeger, ya, kabelnya keras. Nah, ini LED awalnya. Ini videonya ada loh, di video saya sebelum-sebelumnya saya membahas mengenai triple heat pipe. Ada videonya lengkap di situ. Nah, ini kita bahas kenapa sih kok saya tidak mau menjual yang pakai ada balas-balasnya. Karena ya, yang ada balasnya ini dia berat. Satu. Ya, berat. Jadi harus menggantung-gantung di sini. Ya, berat. Nah, menggantung-menggantung di sini, kabel ininya keras lagi. Nah, keras itu menyebabkan ini putus kabelnya di dalam. Ya, kabelnya putus jadi tidak nyala, jadi rusak, short, gitu ya. Jadi makanya saya lebih prefer belilah LED yang tanpa driver, ya, tanpa driver nih. Karena kenapa? Ribet, Anda harus ngiket-ngiket. Dia ada massa di sini, ada berat, jadi kena getaran apa sering kalah ini kabel-kabelnya, solderannya copot, kabelnya putus. Jadi belilah yang tanpa driver, karena driver ini satu membuat Anda lebih ribet untuk pemasangan. Pasti lebih ribet deh, saya ngomong apa adanya to the point. Dan kebanyakan orang masang ya jarang diikat, atau Anda mesti mencari tempat untuk mengikat pakai kabel tis segala macam, itu ribet, susah. Ya, kalau tidak diikat dia dibiarkan menggelantung begini-begini tiap hari kena getaran mesin, kalah pasti. Ya, jadi belilah LED yang tanpa driver, tinggal colok. Nah, kalau tinggal colok begini, tidak ada berat, tidak ada momen. Jadi mau menggelantung pun tidak ada berat, karena kalau ini kan ada berat. Gelantung-gelantung aja tiap hari goyang-goyang-goyang, kalah. Kabelnya bisa putus. Walaupun ini sudah dirajut oleh nilon, tetapi nggak menjamin aman, karena ini berat, ada momen. Ya, itu satu. Kedua, kenapa saya lebih suka tanpa driver? Ya, Anda tahu dong, zaman dulu komputer itu gede-gede. Ya, komputer itu gede-gede CPU. Nah, Anda tahu dong zaman sekarang komputer itu udah seperti pos. Pos itu jadi seperti komputer kasir. Komputer kasir LCD-nya udah touchscreen, CPU-nya di balik monitor. Ya, bahkan sekarang komputer pun sudah berbentuk tablet kecil banget. Jadi maksud saya adalah dunia itu berkembang, elektronik makin kecil, makin ke mikro, makin ke nano. Sekarang aja zamannya nano kuting. Nano itu kan makin kecil. Jadi komponen itu makin mengecil. Ya, zaman dulu charger laptop segede batu bata. Zaman sekarang charger laptop hanya segede charger handphone. Ya, zaman dulu handphone segede batu bata, hanya bisa buat telepon. Sekarang segede setipis ini udah canggih. Jadi artinya apa? Komponen makin mengecil. Semikonduktor makin mengecil. Nah, jadi kalau LED yang drivernya ini LED pasti ada driver. Kalau tidak ada driver, tidak ada balas, tidak bakal bisa nyala. Karena kenapa? Fungsi dari driver atau fungsi dari balas ini adalah untuk men-step down, men-step up atau driver current driver.
Jadi pengatur arus, pengatur tegangan, penaik tegangan, penurun tegangan. Pasti ada. Kalau tidak ada, pasti LED tersebut tidak bisa nyala atau mati atau rusak. Nah, sekarang kenapa ini LED drivernya bisa di luar, kenapa ini LED drivernya bisa di dalam? Karena ini ada hubungan dengan teknologi, bro. Ya, teknologi. Ya, ada hubungan dengan teknologi. Jadi, kalau yang teknologinya canggih, itu komponen itu mengecil. Ya, komponennya kecil-kecil. Seperti ini nih. Ini yang bagian menonjol ini kapasitor nih. Tuh, elko. Elko-nya gede-gede. Jadi teknologinya masih jadul. Tuh. Ini elko nih kalau kita buka nih. Ya, kapasitor. Jadi kalau yang masih menggunakan driver, induktornya gede-gede tuh, ya. Masih jadul. Jadi istilahnya ketinggalan zaman tuh elko, tulisannya 100 mikrofarad. Saya nggak bohong. Ini adalah video live ya. Live-nya maksudnya adalah kita tanpa tipu-tipu Anda. Oh sorry. Oh bener 100 mikrofarad tuh. Tertulis 100 mikrofarad. Ya, kapasitor gede-gede. Anda tahu nggak? Komponen beginian kalau kita orang Jakarta di Glodok, kapasitor begini murah. Karena gede-gede. Beda dengan komponen yang kecil-kecil yang teknologinya lebih canggih. Kenapa saya bilang lebih canggih? Karena sudah nano, sudah kecil-kecil gitu loh. Kalau yang begini kan teknologi dari tahun 90 juga udah ada kapasitor kecil. Bener nggak? Jadi maksud saya adalah teknologinya masih jadul kalau yang gede-gede gitu loh. Sekarang sudah makin mengecil. Teknologinya sudah mikro, sudah nano. Jadi part komponen dia ini udah integrated di dalam semua gitu loh. Ya, jadi Anda harus paham apa sih bedanya, kenapa ada LED yang masih menggunakan driver, ada LED yang tidak menggunakan driver. Sebenarnya LED ini sama-sama menggunakan driver, tapi ini drivernya di dalam. Nah, partnya menggunakan part teknologi terkini. Ya, kenapa charger bisa mengecil? Karena ada teknologi GaN, gallium nitride. Bukan pakai semikonduktor silikon zaman jadul. Jadi makanya komponennya makin mengecil, ya. Itu keunggulannya. Jadi kalau yang masih begini sebenarnya teknologi jadul kalau saya bilang. Makanya kita lebih prefer yang non driver di luar, eksternal. Kita mendingan internal. Ya, itu satu. Itu udah kedua tuh bagusnya. Nah, yang ketiga, artinya kalau part-part komponen itu internal di dalam berarti ikut pendinginan. Ikut pendinginan. Pendinginan oleh apa? Ada heatsinknya, ada kipasnya, ada heat cooper pipe-nya atau ada batang tembaganya ikut pendinginan. Ya, komponen di dalam ikut pendinginan. Sedangkan kalau yang eksternal eksternal ini kipas angin. Ini drivernya di sini, berarti ini tidak ikut pendinginan. Anda tahu dong komponen elektronik itu ya kalau kena panas itu makin rusak. Makanya kenapa di kapasitor, di apa, di resistor segala macam, Anda tahu dong kalau resistor makin panas tahanannya makin besar. Atau istilahnya tahanannya berubah lah. Ya. Kapasitor juga nilai mikronya berubah kalau kena panas. Jadi artinya yang eksternal begini lebih riskan kena panas. Kenapa? Driver ini kan di ruangan mesin, dipanggang ini di ruangan mesin. Nah, sedangkan kalau yang di dalam ikut pendinginan dari kipas. Ya, paham? Nah, kalau ada komponen resistor, ada komponen kapasitor kena panas, tentu dia mulur nilai apa? Resistansinya Anda atau induktansinya segala macam. Jadi kalau inside ikut pendinginan, ada kipasnya juga ikut pendinginan. Jadi dia di dalam. Jadi lebih stabil lah kalau menurut saya. Ya. Nah mungkin di luaran sana ada orang yang berpendapat berbeda ya terserah nggak masalah. Tetapi intinya adalah kenapa si Jungki ini, si juragan lampu ini banyak menjual LED itu yang tanpa driver. Itu ada tujuannya, gitu ya. Jadi kalau saya ditawarkan oleh LED, oleh distributor, oleh importir, atau oleh pedagang lain, atau oleh teman-teman saya di luaran, saya lihat dulu LED-nya. Pakai driver nggak? Waduh bro, kalau bisa lu tawarin gue tanpa driver deh. Gitu ya. Kenapa? Satu, pasang Anda lebih ringkes. Anda nggak perlu iket-iket.
ya, nggak perlu ikat-ikat. Terus teknologi terkini, teknologi terbaru gitu loh. Ya, jadi udah di dalam sudah ikut pendinginan, sudah kecil-kecil part-part yang zaman sekarang gitu loh. Nggak mungkin dong Anda punya handphone ya setipis ini, dia butuh kapasitor, pakai kapasitor yang segede begini, ya buang-buang tempat. Kapasitor sekarang sudah bisa segede upil kok. Bener nggak? Resistor juga atau induktor juga. Pasti kan ini kan ada handphone begini kan pasti ada komponen-komponen elektronik yang tentu makin mengecil, makanya handphone bisa tipis. Ya sama, LED pun begitu. Jadi ini dipakai di teknologi terbaru. Kalau yang masih begini adalah teknologi jadul. Masa Anda mau beli teknologi yang jadul? Sekarang sudah Pentium Intel Core berapa? i7, i5 kali apa? i9. Masa Anda masih mau pakai Pentium 3? Kan nggak mungkin seperti itu. Tentu Anda beli handphone atau beli apa prosesor tentu yang terbaru. Bener nggak? Seperti handphone sekarang apa sih Snapdragon berapa? 80 berapa ya sekarang ya? Nggak tahu. Apa udah 925 atau udah apa GPU apa tuh kalau Anda lihat handphone speknya kan macam-macam tuh. Tentu kan Anda beli yang spek yang paling akhir dong, ya. Karena komponen elektronik atau mikroprosesor atau chip-chip begitu kan yang terakhir ya tentu yang paling terbaru, yang paling canggih. Nah, sama ini juga kenapa Anda masih mau cari yang jadul-jadul? Ya, seperti itu. Oke ya, jadi paham kenapa sih si juragan lampu ini banyak menjual LED yang driverless. Jadi driverless itu tanpa ada kotak-kotak, ya itu ada tujuannya sebenarnya ya. Tujuannya ya untuk memudahkan customer pemasangan lebih awet, lebih bagus, ya lebih stabil, ikut pendinginan seperti itu ya. Oke ya, cukup ya reviewnya. Semoga bermanfaat apa yang saya share. Kalau Anda punya komentar lain ya silakan komentar, tetapi ini pendapat dari saya ya. Makanya kenapa LED-LED kita driverless, tinggal colok soket aja, jadi nggak meribetkan Anda. Ya, sebagai info, kalau Anda beli LED yang ada driver begini, contohnya Anda masang mobil H7 atau Anda masang di Wuling Cortez deh, atau di Wuling Convero, atau di mobil Kia Carnival, ini ribet bro. Atau Anda masang di Vios 2015, driver ini Anda mau kemanain? Anda mesti coak-coak headlampnya. Sedangkan kita selalu bilang masang LED itu adalah PNP. PNP itu adalah plug and play. Jadi ya lebih baik tanpa driver lah gitu loh. Lebih enak, Anda lebih ringkes, tidak perlu coak-coak, tidak perlu bobok-bobok. Ya, saya ngomong apa adanya to the point karena saya juga sebagai penjual, saya juga hobi kalau bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek. Ya. Oke. Terima kasih.